Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humasa Channel. Jumpa lagi dengan saya Irma di podcast Humasa, Humas Sultan Amai, masih dalam acara Bincang Kehumasan. Dan pada kesempatan ini telah hadir di studio kehumasan ini salah seorang mahasiswa berprestasi di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti perbincangan saya dengan Akbar. Ya. Assalamualaikum Akbar. Waalaikumsalam Ibunda. Ya. Bagaimana kabarnya Akbar? Alhamdulillah sudah lumayan baik. Ya, alhamdulillah. Akbar Datau ya? Iya, Bunda. Ya. Sebelumnya saya ingin Akbar memperkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat Humasa tentang profil dari Akbar. Iya. Halo sahabat Humasa. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Datau. Sahabat Humasa bisa memanggil saya dengan sapaan Akbar atau Abai. Sekarang saya mahasiswa aktif di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 7. Dan sekarang aktivitas saya selain kuliah adalah berorganisasi. Selain berorganisasi di intrakampus, saya juga gemar berorganisasi di ekstra kampus. Terima kasih. Iya, itu tadi perkenalan singkat kita dengan Akbar Datau ya. Iya. Jadi Akbar ini adalah mahasiswa semester 7 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo di prodi Tadris Bahasa Inggris. Tadris Bahasa Inggris. Baik. Nah, Akbar, selama Akbar berkuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo mulai dari awal sampai dengan sekarang sudah semester 7, bisa Akbar ceritakan pengalaman-pengalaman menarik Akbar selama Akbar kuliah di sini? Iya, jadi sebenarnya banyak sekali pengalaman yang menarik. Karena menurut saya pribadi, Bun, saya semasa kuliah ini menjadi tempat transisi saya, tempat transisi kehidupan saya terjadi di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Yang awalnya saya adalah seorang yang biasa saja, tapi alhamdulillah ketika menginjakan kaki di IAIN Sultan Amai Gorontalo, ketika duduk di bangku kuliah, saya merasa lebih lega lagi karena hal-hal menarik yang luar biasa saya dapatkan itu seperti pengalaman-pengalaman dari bagaimana saya bisa mengambil value atau nilai dari mata kuliah saya. Contohnya seperti mata kuliah dari awal itu ada mata kuliah yang namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam saya bisa benar-benar belajar. Ternyata saya pikir di Tadris Bahasa Inggris itu tidak ada yang namanya pelajaran-pelajaran agama seperti itu. Tetapi saya salah. Ternyata benar-benar di IAIN Sultan Amai Gorontalo itu selain belajar tentang dunia juga belajar tentang akhirat. Jadi istilahnya ini tambahannya gitu. Ini yang membuat saya menarik dari IAIN Sultan Amai Gorontalo dan memilih untuk kuliah di sini. Karena benar-benar bisa memberikan kita pahala atau misalnya tabungan istilahnya. Jadi selain kita menabung untuk dunia, kita juga bisa menabung untuk akhirat. Jadi itu benar-benar hal menarik yang benar-benar saya dapatkan di IAIN Sultan Amai Gorontalo yang tidak saya dapatkan di tempat-tempat sebelumnya seperti itu. Ya, baik. Sebelumnya Akbar waktu di semasa di SMA itu jurusan apa? Saya jurusan agama. Oh, jurusan agama. Iya. Kok tiba-tiba tertarik ketika kuliah di IAIN memilih prodi bahasa Inggris? Iya, jadi awalnya saya itu ingin mencoba hal yang baru dulu karena sebelumnya saya memang orang yang istilahnya suka sekali dengan ceramah, pidato seperti itu. Jadi awalnya cita-cita saya menjadi dai. Saya menjadi dai. Tetapi ketika saya mulai mengalami transisi kehidupan, akhirnya saya sadar bahwa kayaknya saya harus memilih jurusan ini sebagai prioritas saya kuliah nantinya. Jadi saya itu memilih yang pertama Tadris Bahasa Inggris, itu kedua saya memilih pendidikan agama Islam kalau tidak salah. Jadi benar-benar ini menjadi hal yang akan membuat saya, sepertinya saya akan ada di Tadris Bahasa Inggris ini benar-benar akan merubah hidup saya. Dan akhirnya itu benar-benar merubah hidup saya, Bunda. Seperti begitu itu. Ya. Iya, kira-kira perubahannya seperti apa itu? Iya, jadi yang awalnya saya sangat ragu dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris, tapi akhirnya sekarang hal tersebut malah menjadi
tongkat ukur bagi saya sehingga saya bisa berbicara bahasa Inggris di depan umum dan tidak lagi malu-malu. Kecuali emang benar-benar ada orang yang saya sayang, kadang saya malu gitu. Dan dan alhamdulillah berkat belajar di jurusan tadris bahasa Inggris di Yayan Sultan Amai bisa memberikan saya kesempatan untuk menginjakan kaki di luar negeri. Oh begitu ya. Dan itu yang membuat Akbar menjadi sebagai mahasiswa, salah seorang mahasiswa berprestasi ya di Yayan Sultan Amai Gorontalo. Iya. Jadi terkait dengan Akbar tadi menyatakan bahwa pernah menginjakan kaki di luar negeri, itu dalam rangka apa itu Akbar? Iya, pada tahun 2019 kemarin, pada tahun 2019 itu Akbar ikut pertukaran pemuda antar negara. Jadi itu merupakan program Kementerian Pemuda dan Olahraga yang di Provinsi Gorontalo itu di bawah naungan Digbudpora Provinsi. Dan pada saat itu Akbar awalnya berpikir bahwa kayaknya saya nggak bisa deh karena saingan saya itu lumayan banyak. Ada dari semua universitas di Gorontalo dan bahkan ada beberapa universitas lulusan universitas terbaik dari luar provinsi Gorontalo. Jadi saya yang awalnya berpikir kayaknya IAIN ternyata belum ada alumni dari IAIN yang masuk untuk ikut beasiswa ini. Jadi saya sempat kayaknya saya nggak bakal lolos deh itu kan Bun. Tapi akhirnya karena saya memberanikan diri untuk mencoba, karena saya juga mencoba untuk mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di jurusan tadris bahasa Inggris ini, akhirnya saya benar-benar memberanikan diri untuk mengikuti seleksi pertukaran pemuda antar negara ini. Dan setelah mengikuti seleksi ini yang cukup panjang, tiba saat dimana pengumuman Bun. Jadi saya sebagai peserta termuda seleksi saat itu, umur saya masih 19 tahun. Dan itu adalah batas untuk mengikuti beasiswa ini. Dan saat itu saya masih semester 4 pada saat itu. Jadi alhamdulillah ternyata ketika saya berdiri bersama teman seleksi saya dari lulusan dari Universitas Negeri Gorontalo, saya berada di posisi tengah IAIN, terus di sebelah saya juga dari Universitas Negeri Gorontalo tapi yang sudah wisuda. Jadi saya berpikir pasti bukan saya nih kan. Jadi saya kayak udah ancang-ancang buat mundur aja ke barisan. Tetapi tiba-tiba alhamdulillah saya yang dipilih untuk menjadi perwakilan Provinsi Gorontalo, bahkan delegasi Indonesia untuk pertukaran pemuda antar negara ke Jepang dan juga ke ASEAN. Jadi kemarin saya ke Jepang kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian saya ke beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Myanmar, Singapura, Malaysia dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bunda. Sekali ya. Alhamdulillah Bunda. Iya, luar biasa sekali. Kira-kira persyaratan apa ya waktu Akbar mengikuti pertukaran pemuda itu biar teman-teman Humasa Channel ini bisa tahu, siapa tahu ada yang tertarik mengikuti kegiatan itu ya. Iya benar sekali. Dan saya berharap ini akan diwakili lagi oleh IAIN ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi persyaratan yang paling utama itu adalah pemuda yang berumur 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi benar-benar pemuda yang belum menikah. Jadi walaupun teman-teman mungkin ada yang tidak menempuh pendidikan strata 1 atau misalnya sudah berhenti di SMA, itu bisa menjadi salah satu persyaratan untuk ikut beasiswa ini. Yang jelas teman-teman masih termasuk dalam skala pemuda dan berumur 18 sampai dengan 30 tahun, membuktikan dengan KTP dan juga surat kelulusan ataupun ijazah SMA. Itu sudah cukup ya, walaupun teman-teman mungkin sudah tidak melanjutkan S1, jadi bisa ikut beasiswa ini. Dan kemudian persyaratan yang paling wajib adalah bisa berbahasa Inggris ya, bisa berbahasa Inggris. Jadi teman-teman wajib untuk berbahasa Inggris karena itu nanti akan menjadi percakapan keseharian kita saat berada di luar negeri. Jadi itu benar-benar menjadi requirements utamanya. Kemudian juga teman-teman harus memiliki pengabdian sosial. Jadi harus ada bukti pengabdian sosial teman-teman sekalian di masyarakat. Jadi harus ada community development, harus turun ke masyarakat, dibuktikan dengan meningkatkan literasi pedesaan. Jadi itu yang saya bawa sebagai pengabdian masyarakat saya. Jadi mungkin itu juga yang menjadi tolak ukur sehingga alhamdulillah saya bisa terpilih ya. Karena di sini juga dilihat bahwa
apakah kita akan bermanfaat bagi masyarakat umum, karena kan kita dibiayai nih pakai uang negara istilahnya. Jadi kita benar-benar harus memberikan manfaat juga kepada masyarakat seperti itu. Kemudian untuk syarat lainnya adalah teman-teman sekalian wajib berdomisili di Provinsi Gorontalo. Jadi harus dibuktikan dengan KTP Provinsi Gorontalo. Dan untuk lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa cek langsung juga di akun Facebooknya Dikbudpora Provinsi. Ada juga di PCMI Gorontalo _. Jadi itu seperti Instagram yang memuat segala informasi terkait beasiswa ke luar negeri. Iya, itu programnya Dikbudpora ya. Oh iya, baik. Kegiatan itu setiap tahun atau? Iya, kegiatan itu dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun. Jadi terus tahun ini untuk kapan tahun ini insya Allah nanti akan menunggu kuota lagi. Nanti teman-teman tinggal sabar saja dan mengikuti saja Instagram PCMI Gorontalo _ atau Dikbudpora Provinsi Gorontalo, karena nanti akan diupdate di situ terkait seleksinya. Karena nanti mungkin teman-teman berpikir, cuman ke Jepang, saya pengen ke Korea. Tenang aja, jadi buat teman-teman yang suka sekali dengan film-film Korea, drakor, ada juga nih beasiswa ke Korea, Bun. Oh, begitu ya. Iya. Oke. Kalau prestasi akbar lainnya ada lagi ya, selain pernah menjadi mengikuti pertukaran pemuda? Iya, alhamdulillah untuk prestasi akademik juga, alhamdulillah Abai sempat mencetak, yaitu selalu meraih IPK tertinggi. Jadi walaupun banyak aktivitas, kita tetap harus memperhatikan prioritas kita sebagai seorang mahasiswa. Jadi itu merupakan prestasi yang sampai sekarang masih sangat saya syukuri, saya masih bisa mendapatkan itu, karena walaupun saya banyak aktivitas di luar, tapi bisa tetap mendapatkan IPK di atas 3,6. Jadi itu juga prestasi saya. Yang akademik, selanjutnya saya juga pernah menjadi Duta Genre Motivator Provinsi Gorontalo pada tahun 2017, Putra Saronde pada tahun 2017, Duta Bahasa, Wakil 1 Duta Bahasa pada tahun 2018, dan juga saya juga pernah menjadi perwakilan Indonesia dalam mempresentasikan DRR atau SDGs, jadi Sustainable Development Goals di Vietnam University of Technology pada tahun 2019. Seperti itu. Itu saja, masih ada lagi yang masih lainnya. Ada, tapi artinya biar bisa memotivasi teman-teman Humasa Channel yang mungkin lagi menonton. Iya, saya jadi lupa nih karena saking banyaknya ya prestasinya. Jadi saya jadi lupa nih. Mungkin apalagi. Oh iya, saya juga pernah menjadi Putra PBAK IAIN pada tahun 2017. Oh iya. Banyak sekali ya prestasi akbar, baik prestasi akademik maupun di luar itu. Kira-kira akbar dengan prestasi-prestasi itu dan kegiatan akbar yang begitu banyaknya, kemudian dengan perkuliahan akbar itu bagaimana? Terganggu tidak, atau akbar cara membagi waktu akbar itu gimana? Iya, baik, terima kasih Bunda. Jadi sebenarnya awalnya sempat merasa bahwa pasti kegiatan ini akan mengganggu. Tetapi teman-teman tenang saja. Ketika teman-teman sudah bisa memanajemen waktu, kuncinya adalah manajemen waktu. Jadi kalau saya pribadi, saya belajar untuk memanajemen waktu saya nih Bun. Jadi kalau misalnya saya ada kuliah di jam ini, berarti saya nggak boleh ganggu kuliah ini, karena ini prioritas saya sebagai mahasiswa gitu loh. Jadi sisanya kegiatan-kegiatan dan sebagainya itu menjadi prioritas kedua saya. Jadi tetap kuliah adalah yang utama. Tetapi pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan besar seperti pertukaran pemuda antar negara, itu saya harus mengorbankan kuliah saya. Tetapi saya mengejar kembali. Jadi setelah saya balik dari luar negeri, saya tidak membiarkan itu, tetapi saya langsung mengejar ketertinggalan saya seperti itu. Dan alhamdulillah, walaupun saya banyak mengikuti kegiatan, sampai sekarang saya masih bisa meraih IPK di atas 3,6. Jadi benar-benar manajemen waktu kuncinya, dan teman-teman juga harus pandai-pandai memilih skala prioritas seperti itu. Jadi skala prioritas juga harus bisa di manage dari sekarang, biar nanti kita juga bisa wisuda tepat waktu walaupun kita banyak mengurus kegiatan di luar seperti itu. Nah sekarang bisa tidak Akbar menyampaikan kira-kira tipsnya biar bisa seperti Akbar punya segudang prestasi gitu? Ya. Jadi untuk teman-teman atau sahabat Humasa, saya punya pesan ke sahabat semuanya bahwa
kita sebagai manusia ditakdirkan di dunia itu pasti sudah ada porsinya masing-masing. Dan intinya adalah jalani segala sesuatu itu dengan ikhlas. Saya ingin memberikan cerita sedikit dulu. Saya adalah seorang anak yang lahir dari keluarga yang broken home nih. Jadi mungkin sahabat Humasa ada yang broken home atau misalnya yang sudah sempat putus asa karena tidak tinggal bersama kedua orang tua. Saya pun sempat mengalami itu, tetapi kuncinya adalah harus bangkit dari itu. Jadi saya sempat berada di keterpurukan itu sampai saya berumur 14 tahun. Sampai saya berumur 14 tahun, itu saya benar-benar terpuruk. Saya sampai tidak mau memiliki banyak teman karena takut ketika melihat teman saya bersama orang tuanya saya akan merasa iri dan lain sebagainya. Tapi akhirnya saya mencoba untuk mengubah pola pikir saya. Dan dengan menggunakan sistem keluar dari zona nyaman dan juga berhenti untuk terpuruk. Sedih itu gak apa-apa. Jadi teman-teman sedih itu gak apa-apa. Yang jelas kita gak boleh berlarut dalam kesedihan. Dan kita harus benar-benar bisa memaafkan keadaan. Karena kalau misalnya kita selalu melirik ke belakang, kapan kita akan maju gitu loh. Saya juga bahkan saya selalu menjadikan itu sebagai motivasi saya nih Bun. Jadi ketika saya ikut kompetisi atau saya ikut kegiatan, saya harus selalu memotivasi diri saya. Wah, saya terlahir dari keluarga yang seperti ini dan saya harus benar-benar membuktikan bahwa saya bisa. Dan itu menjadi tombak saya untuk meraih prestasi yang alhamdulillah saya raih sampai saat ini seperti itu. Jadi intinya juga adalah teman-teman harus wajib untuk berdoa dan berusaha. Jangan hanya memilih salah satu, jangan hanya berusaha tapi nggak pernah berdoa. Jadi ya walaupun teman-teman kadang melupakan doa, teman-teman ingat saja bahwa di tempat manapun itu teman-teman bisa berdoa. Dalam keadaan manapun teman-teman bisa berdoa. Jadi jangan pernah lupakan doa walaupun hanya 2 kalimat itu sudah cukup atau 1 kalimat doa pun sudah cukup untuk kesejahteraan teman-teman ke depannya, kesuksesan teman-teman ke depannya, ataupun untuk kesejahteraan bersama keluarga dan juga keluarga muslim kita lainnya. Seperti itu Bunda. Luar biasa sekali ya. Sangat bijaksana. Selanjutnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan di perbincangan kita dengan Akbar pada kesempatan ini ya. Akbar, pada kesempatan ini mungkin banyak teman-teman Humasa yang mungkin akan menjadi calon mahasiswa gitu kan, baru selesai dari ujian SMA gitu kan. Jadi mau memilih perguruan tinggi yang akan nantinya dia akan menuntut ilmu di mana gitu. Jadi kira-kira Akbar bisa memberikan penguatan-penguatan atau motivasi kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat Humasa Channel untuk bagaimana keistimewaan kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo ya Akbar ya. Ya, halo sahabat Humasa semuanya. Saya sangat bahagia sekali bisa memberikan motivasi ataupun pesan ke teman-teman semuanya. Kenapa teman-teman wajib memilih IAIN Sultan Amai Gorontalo sebagai kelanjutan dari studi teman-teman sekalian. Jadi, seperti yang sudah saya katakan tadi, IAIN Sultan Amai Gorontalo ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Jadi, selain kita belajar tentang sesuatu yang ada sangkut paut dengan jurusan kita atau misalnya jurusan yang ingin teman-teman pilih nanti, kita juga akan belajar tentang agama ataupun tentang akhirat. Jadi selain kita belajar tentang duniawi, kita juga akan belajar tentang hal-hal yang bersifat akhirat. Jadi kita benar-benar bisa menyeimbangkan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang menjadi poin plus teman-teman wajib berkuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan di IAIN Sultan Amai Gorontalo ini juga membuka banyak sekali prestasi dan juga memberikan beasiswa kepada teman-teman semuanya. Apabila teman-teman memiliki prestasi atau misalnya teman-teman merasa teman-teman ingin kuliah tapi tidak mampu tetapi teman-teman berprestasi, teman-teman bisa masuk ke IAIN Sultan Amai Gorontalo karena banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo untuk teman-teman semuanya. Intinya adalah niatkan dulu untuk berkuliah di sini karena di sini benar-benar jadi tempat yang benar-benar istilahnya kalau bagi diri saya sendiri itu menjadi transisi kehidupan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin teman-teman juga bisa memiliki perjalanan yang sama dengan saya, bisa menjadikan IAIN sebagai transisi kehidupan teman-teman yang lebih baik. Dan teman-teman sekali lagi harus ingat bahwa
di Yayan Sultan Amai Gorontalo itu selain belajar tentang dunia juga belajar tentang akhirat. Itu poin paling penting ya. Poin paling penting. Itu poin yang paling penting. Jadi keunggulan yang paling utama adalah itu. Untuk fasilitas dan lain sebagainya itu nggak perlu diragukan lagi. Seperti studio kehumasan ini teman-teman sekalian ya. Jadi benar-benar fasilitasnya juga sudah sangat menunjang untuk teman-teman masuk kuliah di sini. Jadi nggak perlu lagi mikir kayaknya di YIN nggak ada ini nggak ada. Teman-teman salah. Coba aja dulu ya. Coba aja dulu teman-teman, nggak perlu khawatir untuk kuliah di sini. Fasilitas, beasiswa dan semuanya sudah terjamin ya. Ingat teman-teman, diam itu adalah emas, berbicara adalah perak. Ketika teman-teman mampu menentukan pilihan teman-teman untuk berkuliah di YIN, maka teman-teman adalah berlian. Luar biasa ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin selagi kita berusaha ya. Iya, itu kuncinya tadi apa? Doa dan usaha ya. Jadi untuk terakhir kita ingin mengajak kepada teman-teman Humasa, khususnya para calon mahasiswa ya, calon mahasiswa baru, ayo kita memilih perguruan tinggi Islam YIN Sultan Amai Gorontalo sebagai tempat kita untuk menuntut ilmu. Ya. Oke, baik. Demikian dulu perbincangan saya pada kesempatan ini di podcast Humasa, Humas Sultan Amai dalam Bincang Kehumasan bersama dengan salah seorang mahasiswa berprestasi di YIN Sultan Amai Gorontalo, Akbar Rizky Datau. Dan seperti biasanya sebagai bentuk penghargaan kami untuk setiap tamu kita pada Bincang Kehumasan ini, kami akan memberikan penghargaan kepada tamu ataupun narasumber kita sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih telah berkunjung ke studio kehumasan YIN Sultan Amai Gorontalo. Bisa diterima, Akbar? Ya, terima kasih. Baik, sahabat Humasa Channel, demikian podcast kita pada kesempatan ini dalam Bincang Kehumasan bersama dengan salah seorang mahasiswa berprestasi di YIN Sultan Amai Gorontalo, Akbar Rizky Datau. Saya Irma undur diri dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.